Engkau lewat firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Sang firman itu adalah Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau berdiri di atas pujian kami. Kami mau menghormati Engkau Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kalau kami menghargai Engkau, Engkau akan menghargai kami, meninggikan kami dan mempromosikan kami. Biarlah firman ini bukan hanya khotbah yang kami dengar Tuhan, tetapi firman ini memperbaharui akal budi kami, pikiran kami diperbaharui Tuhan, karena kami ini ciptaan yang baru, manusia lama kami sudah dikubur, sudah berlalu, dan kami bersatu dengan Kristus, maka pikiran kami harus diperbarui setiap hari oleh kebenaran firman-Mu untuk membentuk kami menjadi pribadi sesuai apa yang Kau inginkan Tuhan, serupa segambar dengan Kau. Kerjakanlah Tuhan setiap kehendak-Mu, sampai rupa Kristus itu nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh memanifestasikan Kristus ada di dalam kami dan kami boleh membawa realita kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang tak terbatas yang memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi mengubah paradigma kami menjadi paradigma ilahi. Makasih Bapa di surga yang percaya kita katakan amin, 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 amin. Baiklah, selamat sore semua sahabat-sahabat kekasih-kekasih Allah. Pada sore hari ini saya dengan senang hati, dengan sekali boleh melayani di New Life pada ibadah malam hari ini. Saya berharap semuanya pasti sehat-sehat dan tetap menjaga sukacita dan damai sejahtera, karena sukacita dan damai sejahtera ini adalah investasi ilahi, benih ilahi yang Tuhan berikan pada setiap kita. Biarlah itu boleh dijaga, karena kemenangan itu berkaitan dengan suasana hati kita. Apakah ada damai sejahtera, apakah ada sukacita, apakah ada firman kebenaran yang tetap ada memerintah di hati dan pikiran setiap kita. Amin. Nah, malam hari ini sesuai tema yang sudah saya berikan tadi, jangan salah tempat. Mungkin bingung, kenapa sih kok ada firman jangan salah tempat? Tinggallah di dalam dunianya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, welcome to my world. Datanglah, masuklah ke duniaku. Nah, malam hari ini saudara, kenapa Tuhan menyadarkan kepada setiap kita untuk kita memilih di mana tempat tinggal kita sebagai orang percaya. Kita dengar di Alkitab mengatakan tempat tinggal kita itu sebenarnya di surga. Itu kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Tapi tempat tinggal kita di mana? Di dunia. Nah, kita hidup tinggal secara lahiriah itu di dunia. Karena sebagai ciptaan baru kita menyadari bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan diberi nafas kehidupan oleh Allah. Nah, nafas kehidupan ini adalah roh Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi sebagai ciptaan baru kita hidup di dua tempat, saudara. Kita hidup di bumi dan kita juga sekaligus hidup di alam roh. Nah, itulah habitat kita, saudara. Nah, Tuhan menyadarkan, mengingatkan kita malam hari ini di mana kita selayaknya tinggal sebagai orang percaya ciptaan baru. Banyak orang percaya, saudara, tapi belum benar-benar hidup sebagai ciptaan baru, punya pikiran baru, paradigma baru, sudut pandang baru. Nah, malam hari ini sangatlah penting di hari-hari terakhir kita memilih tempat tinggal kita. Semua pilihan ada pada saudara. Apakah tetap mau pilih tinggal di lahiriah ini, di dunia lahiriah, dan hanya melihat hal-hal yang lahiriah, atau kita mau tinggal di alam roh, di dunia roh, kita akan melihat hal-hal yang semuanya baik Tuhan ciptakan apa adanya. Seperti khotbah berapa minggu yang lalu,
di mana firman Kejadian 1 saya pernah minta membacakan kepada Pak Usman Gunadi, semua di Kejadian 1 pada saat penciptaan Tuhan selalu mengatakan Allah memandangnya semua itu baik. Jadi semua apa yang sudah Tuhan ciptakan lewat firman-Nya itu baik adanya. Tapi di dunia yang jahat ini dirusak oleh pola dunia ini, oleh pikiran-pikiran dunia, dan dicetak oleh dunia ini, saudara. Termasuk orang-orang percaya dicetak oleh dunia ini. Nah, inilah tugasnya bagaimana orang percaya cetakan dunia ini dibongkar, dirombak, dibentuk ulang, dibangun ulang dengan cetakan surga. Nah, gimana sih kok ada cetakan surga? Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan karena firman dari diperbarui apa? Akal budimu. Diperbaharui. Selama kita tidak mau memperbaharui akal budi kita, pikiran kita dengan firman, kita hanya sekedar baca firman. Oh ya, saya tulis firman dari pasal Kejadian sampai Wahyu, saya sudah baca Alkitab ini 5 kali, 10 kali. Tapi kalau Alkitab ini tidak isi daripada perkataan-perkataan Tuhan itu tidak dijadikan sudut pandang kita, merubah sudut pandang dunia menjadi sudut pandangnya Tuhan, merubah pikiran kita, cetakan dunia, misalnya karakter kita, terus emosi kita, sudut pandang kita, itu tidak dirubah oleh firman yang kita baca, maka yaitu kita hanya sebagai seorang agamawi membaca kitab suci ini kita tahu. Nah, sering kita dengar hendaklah itu jadikan rema. Akhirnya firman itu jadikan menyatu dengan hidup kita, menjadi milik kita. Ambil firman itu menjadi milik kita. Nah, kembali lagi ke laptop. Kenapa hal ini penting Tuhan ingatkan? Tinggallah di dalam dunianya Tuhan. Jangan salah tempat. Ikut-ikutan orang lain. Ya, saya kan tinggal di dunia. Ya, saya tinggal apa adanya. Apa fakta, data, oh hari pandemi ini masa-masa yang sukar, cari kerjaan susah, cari uang susah, apa semua susah, stres. Kita mau terus tinggal di dunia yang stres ini, apakah kita mau terus tinggal di dalam sungai, minum di sungai Babel ini, atau kita mau minum di aliran sungai kehidupan surga. Tuhan Yesus adalah sungai kehidupan itu, saudara. Minumlah dari sungai kehidupan itu, yaitu artinya minum dari firman, artinya kita mau minum firman setiap hari. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana kondisi hari-hari terakhir itu yang Alkitab katakan sudah kita diberitahu di Alkitab, sehingga kita harus hati-hati untuk memilih tempat tinggal kita yang sebenarnya sewajarnya sebagai orang percaya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, saudara, mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita semua harus tahu musim yang ada saat ini. Kita harus menyadari dan harus mau tahu bahwa hari-hari terakhir yang kita jalani saat ini adalah masa yang sukar. Itu yang pertama ya, masa yang sukar. Nah, yang kedua, sebelum saya jelaskan gimana masa yang sukar itu, yang kedua di Efesus 5 ayat 15-16, saya bisa minta tolong Saudari Liviana untuk dibacakan Efesus 5, 15-16. Baru Efesus 5 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan 16, dan menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, makasih Saudari Liviana, Tuhan berkati. Jadi Efesus 5, Alkitab sudah mengatakan bahwa hari-hari terakhir ini adalah masa yang sukar, yang saat ini kita hidupi. Ini COVID, virus-virus kemarin ini selama 2,5 tahun
ini adalah permulaan, saudara. Baru permulaan masa yang sukar. Nanti akan ada kegoncangan yang lebih hebat. Justru Tuhan itu mempersiapkan setiap kita bagaimana menghadapi kegoncangan yang ada. Kalau firman Tuhan datang pada malam hari ini bahwa masa yang sukar itu akan datang di masa yang sukar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir ini datang masa yang sukar saat ini. Masa yang sukar, saudara, kalau saya pelajari dari bahasa Yunaninya, itu adalah kalepos. Coba kita katakan bersama, kalepos, ya, kalepos. Itu artinya berbahaya. Jadi kita ini ada tinggal di masa yang berbahaya. Buas artinya berbahaya, danger, ya, dangers. Awas, danger, bahaya, bahaya, awas. Kata lainnya buas. Nah, apakah kita mau tinggal tetap dengan teledor, tidak bijaksana, menghadapi masa yang sukar ini, atau kita mau menjadi bijaksana? Karena masa yang sukar ini tadi, bahasa Yunani, bahasa aslinya berbahaya. Jadi kita ada di dalam masa berbahaya atau buas, saudara. Nah, kalau berbahaya buas artinya ada korban. Dan dia buas itu artinya dia nggak diem, mencari mangsa, mencari korban. Siapa yang bisa dijadikan korban, saudaraku? Nah, maukah kita menjadi korban? Kita bukan korban dari masa yang sukar dan hari-hari yang jahat, saudaraku. Karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Yang kedua, Efesus 5 mengatakan tadi yang dibacakan, hidup, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup saat ini. Coba kita perhatikan dengan seksama kita hidup. Apakah kita hidup sebagai orang bebal yang tidak peduli, mau-maunya kita, gua senang seperti ini, ya ini gua lakukan. Gua nggak suka ini, ya sudah nggak usah, padahal itu baik untuk dia, tapi nggak mau dilakukan. Atau kita mau seperti orang arif dan bijaksana, saudara. Artinya, mempergunakan waktu yang ada karena kita tahu bahwa hari ini hari-hari yang jahat. Kita diperhadapkan dengan hari yang jahat, masa yang sukar. Tuhan sudah ingatkan, pergunakanlah waktu yang ada, jangan sia-siakan. Apa yang Tuhan mau? Kita fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan kita jangan mau berfokus kepada masalah atau tantangan yang ada. Selama kita hidup di dunia ini akan selalu diperhadapkan kepada tantangan dan problem, saudara. Nah ini Tuhan nggak mau kita hidup fokus kepada masalah. Jadi jangan salah fokus. Fokuslah kepada kebesaran Tuhan, fokuslah kepada apa yang Dia firmankan, saudara. Masa yang jahat itu, saudara, poneros bahasa Yunaninya, artinya ditekan. Kita ini akan ditekan oleh hari-hari yang jahat, akan dilecehkan oleh hari-hari yang jahat. Nah, apa saudara bentuknya, saudara? Berbahaya, buas, ya kan? Terus hari-hari di mana kita ditekan. Begini, saudaraku, saudara pernahkah mengalami begitu COVID datang kemarin, pandemi, semua kerja dari rumah, di kantor gaji dipotong, atau bisnis mengalami penurunan, apa saja yang membuat kita stres, tertekan. Itulah bentuk dari hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat ini menggiring kita, saudara, untuk kita khawatir, saudara. Inilah korban cetakan dunia yang jahat dan masa yang sukar ini, kita dibuat menjadi khawatir. Nah, kalau kekhawatiran ini diterima, terus akan berkembang semakin khawatir. Menjadi takut, aduh, takut nggak bisa makan, takut gimana kalau saya nanti tabungan saya habis, atau bagaimana nanti menghadapi masa yang sukar anak-anak saya gimana, dan lain sebagainya, ketakutan. Padahal Tuhan mengatakan, aku bukan memberikan roh ketakutan, tetapi keberanian dan ketertiban. Nah, menjadi stres. Stres karena apa? Ada masalah yang diperhadapkan. Misalnya nih, kita fokus kepada Tuhan. Tahu-tahu kita diperhadapkan suatu pilihan.
Misalnya begini, orang tua kita atau anak kita menginginkan seperti ini. Ini loh, saya sudah sediakan seperti ini, ayo ikut seperti ini. Padahal kita nggak sejahtera. Nah, pilihannya sekarang, apakah kita mau membuat diri kita itu stres, saudara? Pilihan ada di kita, keputusan ada di kita. Kalau tahu bahwa ada pembicaraan orang, kalau kita pikirkan itu menjadi stres, atau ada tawaran yang membuat kita stres, ya jangan diterima stresnya. Saudara tolak tawarannya, tapi stresnya dipikirkan. Misalnya gini, saya nggak mau tawaran itu, saya tolak. Tapi stres, masih kepikiran stres. Karena dipaksa, misalnya menemukan join bisnis misalnya. Atau pasangan hidup, saudara nggak mau. Atau bisnis ini menggiurkan. Tapi sebenarnya di hati kecilnya, Tuhan nggak mau itu lakukan. Tapi karena disodorkan, ditekan, saudara stres. Dan enggaklah, saya tolak. Nah, antara ngebuang, ditolak, antara, oh ya, kalau enggak diambil bagaimana ya? Nah, stres itu masih dipelihara, saudara. Buang stres itu, tolak. Itulah tipu daya iblis. Mazmur 8 ayat 2 mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan untuk melawan, membungkam para musuh dan pendendam. Itulah musuh kita, si pendusta, pendendam, yaitu iblis. Nah, Tuhan tuh sudah memberikan kekuatan, kuasa di mulut kita untuk membungkam si pendendam itu. Oleh karena itu, pakailah firman itu sebagai pedang roh, saudara, untuk menjadi perisai iman, untuk melawan ini di hari-hari yang jahat, masa yang sukar ini. Stres itu kalau gini misalnya, tadi 2 contoh ya, atau kita kehilangan investasi. Saya pun mengalami, saudara, tapi saya nggak mau membuat hati saya stres, terpikir dengan uang yang hilang itu, saya nggak mau. Tuhan, aku mau menjagai sukacitaku, damai sejahteraku. Karena Tuhanlah yang menjadi pengganti rugiku. Kalau uangku investasi hilang 100 juta, Tuhan, wah, berkali lipat ganda aku akan menerima. Karena apa yang menjadi porsi berkatku itu tidak akan hilang. Dan Tuhan menjadi pengganti rugiku. Itu ada, saudara, cari pada saat Abraham ditawari oleh Raja Sodom, dia tidak mau menerima tawaran Raja Sodom, dan Tuhan langsung berkata, akulah Abraham pengganti rugimu. Nah, firman itu menjadi dasar keyakinan saya, menjadi sudut pandang menyikapi hal yang saya ceritakan tadi. Sehingga saya tetap bisa bersuka cita. Jadi jangan fokus kepada 100 jutanya yang hilang. Atau mungkin saudara pernah mengalami lebih besar dari itu. Jangan fokus kepada itunya. Tapi fokus kepada kebesaran Tuhan yang lebih dahsyat. Kuasa Tuhan yang sanggup mengembalikan apa yang dicuri oleh iblis. Dan benar, saudaraku, pada saat saya memilih tidak mau stres dan tidak mau memikirkan hal itu, walaupun bukan berarti saya seperti malaikat lupa sama sekali, iblis masih menaburkan uang hilang itu. Tapi karena saya sudah berketetapan hati, memilih untuk tidak stres, untuk tidak hilang sukacita saya, kan bisa stres saya, sudah pensiun, sudah nggak kerja sekarang, dan saya sudah mengambil keputusan untuk fokus tinggal di dalam agenda kerajaannya, yaitu pemulihan segala sesuatu. Dan saya mau untuk menjadi gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi di akhir zaman ini, sehingga bangsa-bangsa akan datang. Saya menggembalakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa akan belajar kepada saya bagaimana caranya hidup di hari yang sukar, masa yang jahat ini, kok masih bisa bersuka cita, uangnya hilang 100 juta, kok masih bisa membagikan firman hidup kekal kepada orang. Bagaimana caranya? Nah, itulah agenda Tuhan untuk saya memilih seperti itu, saudara. Sehingga iblis tidak bisa lagi mendikte pikiran saya, perasaan saya. Jadi saya menjaga suasana hati saya untuk ada di dalam
kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu, saudaraku. Jadi banyak orang percaya, seperti Alkitab katakan tadi, akan menjadi korban cetakan dunia. Apa tadi? Khawatir, takut, saudara, stres, dan terus mengalami ancaman dari buasnya maut. Padahal kita sadar dan percaya, iblis, dosa, maut sudah dikalahkan di bawah telapak kaki kita itu semua. Karena Tuhan Yesus sudah menang, dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dipermuliakan. Itulah yang membuat si iblis, dosa, maut tidak bisa menguasai kita. Tapi kalau kita masih memberi tempat di hati dan pikiran kita, mau memilih khawatir, mau memilih stres, nggak mau dirubah oleh pembaharuan firman, kan firman Tuhan berkata, janganlah khawatir, janganlah takut. Janganlah takut. Kalau kita diancam seperti ini sama siapapun yang mengancam kita, jangan takut. Bagaimana supaya nggak takut? Ya pakai mulut kita, pakai perisai iman. Tuhan, engkaulah gunung batuku, engkaulah bukit batuku, tempat perlindunganku. Engkau menjadi perisai dalam hidupku. Engkau yang berperang bagiku. Kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tuhan pasti menolong aku, Tuhan pasti membela aku. Nah, itu pedang firman yang akhirnya kita bisa jadikan perisai iman untuk menangkis, membungkam musuh dan pendendam tadi yang terus akan menekan, mengancam kita, saudara. Lewat pikiran, lewat perasaan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara mau tinggal di dunia yang jahat dan masa yang sukar ini, ataukah mau berpindah kepada dunianya Tuhan, hidup di dalam dunianya Tuhan? Nah, seperti apa sih dunianya Tuhan itu? Mari kita, saudara, buka di Ibrani 12 ayat 28. Ibu Nana bisa bantu saya, tolong bacakan dari ayat 26, Bu Nana. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, sebab Allah kita adalah, teruskan Bu Nana. Yang ayat 29 juga. Ya. Terus baca ulang yang 28-nya pelan-pelan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, 28 lagi, Bu. Yang 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yes, amin. Nah, kita saat ini beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Artinya menghormati kehadiran Tuhan saat kita beribadah. Dan kita takut akan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur, kata Tuhan. Firman-Nya mengatakan seperti itu. Nah, sekarang Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita pelajari di dalam Roma 14:17, saudaraku, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, dan kebenaran. Nah, Roma 14:17, sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu artinya soal firman Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya bertanya,
Apakah setiap kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap kita? Kalau saudara percaya Roh Kudus itu ada di dalam setiap saya dan saudara, artinya sukacita, damai sejahtera itu sumbernya dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tinggal kita ngomong, Roh Kudus, berikan aku tetap ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah. Sehingga ada sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Jaga suasana hatiku Roh Kudus, agar aku tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, dan firman-Mu itu terus memerintah di hati pikiranku. Ada orang ngomong begini, ngomong A, ngomong B, difitnah atau ditekan. Kamu kalau nggak nuruti aku begini-begini, kamu begini. Jangan takut. Jangan sampai menjadi stres. Kita yang rugi. Alkitab mengatakan, janganlah kamu bodoh, jangan menjadi orang bebal, seperti orang bebal. Kalau kita udah dengar firman, mari menjadi pelaku firman, saudara. Firman Tuhan itu untuk dilakukan tidaklah susah, dan Tuhan tidak pernah memberikan firman yang tidak bisa kita lakukan. Asal kita buka hati dan mau menerima paradigma yang baru dari firman yang kita dengar. Jadi tolong garis bawahi, kalau kita ikut ibadah apapun itu, Zoom atau onsite, jangan kita ngomong lagi saya mau dengar khotbah. Tapi saudara sekarang merubah, saya datang ke ibadah karena saya mau pikiran saya diperbaharui dengan pikiran Kristus. Sehingga sudut pandang saya, paradigma saya digantikan oleh paradigma Kristus dan sudut pandang yang ilahi. Supaya saudara benar-benar nyimak, oh firman yang saya dengar ini saya adopsi, saya jadikan dasar keyakinan. Sehingga saya mengalami pembaharuan, saudara. Nah, itulah yang diperlukan di hari-hari yang jahat dan masa yang sukar ini, saudara. Jadi, saudara dan saya mau tinggal di mana? Tinggal di dunianya Tuhan, yaitu yang dibacakan Ibu Nana tadi, tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah berbicara apa? Suasana hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan ada kebenaran firman yang tetap memerintah di hati dan pikiran kita. Terus diingatkan di hati kita. Kenapa kita harus membaca Alkitab itu, memperkatakan firman dengan bersuara, saudara. Supaya iman timbul dari pendengaran. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan menawarkan kepada kita, marilah kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, kerajaan yang bagaimana? Seperti kita doa, Bapa kami yang ada di dalam surga, datanglah kerajaan-Mu. Nah, apa yang datang? Kerajaan yang bagaimana? Atau tahta Allah turun? Kerajaan yang tak tergoncang artinya kita tetap tenang, nggak tergoncang. Sekalipun orang ngomong apa, ditawari apa, kita diancam apa oleh orang tua kita, oleh teman, oleh apa, kita tetap tenang. Loh, kenapa kok nggak tergoncang? Ya karena ada Roh Kudus dan kita percaya akan firman Allah bahwa Allah lah yang menjadi perisai dan menjadi kubu pertahanan kita. Kalau aku ada bersama Allah, Allah bersama aku, siapakah lawanku? Tuhan pasti menolong aku. Jadi nggak perlu kita mengatakan aku stres. Saudaraku, banyak hal yang seperti kemarin ya saya cetak-cetok itu waktu hari retret, hari kedua, ketiga, waduh hari pertama enggak. Kalau mau ngomong mulut saya keluar, aduh stres juga, tapi saya tarik. Enggak Tuhan, aku tetap bersukacita. Aku tetap tidak mau terdistract oleh suara cetak-cetok itu, saudaraku. Nah, jadi tidak wajar, saudara, kalau orang percaya tinggal di hari-hari yang jahat ini dan masa yang sukar, salah tempat, saudara. Ayo katakan, aku nggak mau salah tempat. Tapi aku mau tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ini kerajaan adalah dunianya Tuhan. Aku mau tinggal di dalam dunianya Tuhan. Bagaimana supaya tidak tergoncang, saudaraku? Artinya kita menjaga damai sejahtera, kita menjaga sukacita,
Dan tetap pegang firman kebenaran itu, jadikan itu pedang roh untuk membungkam musuh dan pendendam, saudara. Dengan ucapan syukur yang selalu keluar dari hati kita. Jadi kerjasamalah dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong, pemimpin kita menuju jalan kebenaran, saudara. Jadi di mana keberadaan kita saat ini? Coba cek. Kalau saudara masih mengalami stres dan saudara menerima kesetresan itu, aduh aku stres. Ya itu saudara artinya tinggal dikena pengaruh di masa yang sukar, hari-hari yang jahat. Mari keluar dari masa yang sukar dan hari yang jahat. Kita tinggal di dalam dunianya Tuhan, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan. Gimana caranya? Yang pertama, jaga suasana hati, tetap damai sejahtera, tetap sukacita, sekalipun ini kenyataannya. Iya, tahu kenyataannya seperti itu. No way, bilang. Saya nggak peduli kenyataan seperti itu, tapi saya mau terus menjaga damai sejahtera, sukacita yang ada dari Roh Kudus. Dan firman itu terus mau saya perkatakan, saya renungkan. Jadi kalau kita masih mengalami, saudara, stres, takut, khawatir, dan kita masih ada di dalam hari yang jahat dan masa yang sukar, artinya kita masih hidup di dunia lahiriah, saudaraku. Kita tidak hidup di dalam rohnya, di dalam dunia rohnya. Kan firman Tuhan berkata, sebab jika kita ada di dalam Dia, ya coba persiapkan Kolose 3 ayat 3. Ibu Nana bisa bacain saya lagi Kolose 3 ayat 3. Kita ini tidak akan pernah bisa disentuh, saudaraku, oleh hari yang jahat dan masa yang sukar. Kalau kita percayai firman ini, saudara. Dan kita bangun menjadi suatu paradigma ilahi dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 3. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yes, amin. Saudari Liviana, coba diulang lagi Kolose 3 ayat 3. Jadi hidup kita ini tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus, saudara. Karena kita sudah menyatu dengan Roh Tuhan, Roh Kristus. Yaitu firman yang sudah menyatu dengan kita sehingga kita bersatu dengan Kristus. Sehingga hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Ketemu saudari Liviana? Kolose 3 ayat 3 tadi. Ibu Liviana. Enggak bisa suaranya. Bu Nana saja deh, tolong bacain ulang lagi, Bu. Pelan-pelan, Bu. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, amin. Kalau hidup kita tersembunyi, Kristus dan Allah ada di luar kita, bisa disentuh nggak kita ini? Nggak bisa kan? Kita tidak bisa disentuh dari hari yang jahat dan masa yang sukar. Tidak bisa menjadikan kita korban. Karena kita ini tersembunyi di dalam Allah. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita terhindar, tidak tinggal di dalam hari yang jahat dan masa yang sukar. Yang kedua adalah fokus saja kepada firman-Nya. Kalau kita fokus kepada firman-Nya, artinya kita fokus untuk hidup dalam dunianya Tuhan, yaitu dunia yang tidak tergoncangkan. Tadi Ibu Nana sudah bacain, sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Satu kali itu menunjuk kepada perubahan apa terhadap semua di sekitar kita yang bisa digoncangkan. Tapi Tuhan bilang, karena Ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Dunia boleh bergoncang sekitar kita, tapi kita tetap tidak tergoncangkan karena kita fokus memikirkan firman dan percaya kepada firman itu. Dan kita ada di dalam suasana hati yang tetap bersukacita dan ada damai sejahtera yang kita jaga, bekerja sama dengan Roh Kudus, dan ada firman yang kita pegang. Itulah yang membuat kita percaya bersama Kristus. Kita disembunyikan, ada Allah di luar kita yang melingkupi kita. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku bersyukur. Nah, salah satu contoh saudara, bagaimana Elia saudara fokus kepada firman dan dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Pada saat Elia fokus, dia hidup dari dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, saudaraku. Walaupun sekelilingnya ada krisis, dia hanya mendengar suara Tuhan. Ia tetap dipelihara sempurna dan dengan caranya Tuhan, dia bisa hidup, bisa minum, bisa makan roti. Nah, mari kita dengar, tolong Pak Usman dibacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Baik. Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17, 1-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Terakhir 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Jadi kalau kita renungkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 yang dibacakan Pak Usman tadi, terima kasih Pak Usman. Pergilah dari sini katanya. Sana ke sebelah timur. Mungkin ada yang sudah pernah ke Sungai Yordan ya. Nah, di sebelah timurnya Sungai Yordan, kamu pergi ke sana. Sembunyi di Sungai Kerit. Dan Tuhan menyediakan minum, saudara. Minumlah dari air Sungai Kerit itu. Dan burung gagak telah kuperintahkan, katanya Tuhan, memberi makan engkau di sana. Elia tidak pikir panjang. Aduh gimana ya, bener nggak ya? Di tepi sungai kan nggak ada roti, nggak ada daging. Gimana caranya aku makan? Terus gimana aku minum dari sungai? Sungai disuruh minum air dari sungai. Dia nggak berpikir panjang bagaimana caranya mencari uang aku untuk makan. Tapi dia hanya berpegang percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Pergilah ke sebelah timur Sungai Yordan. Di situ ada Sungai Kerit. Dia percaya kepada Tuhan yang ngomong, aku telah perintahkan burung gagak. Dan Tuhan nggak ngomong loh, kalau mau ngasih roti, daging dia nggak minum, cuman ada burung gagak yang aku perintahkan. Saya pernah saudara berpikir begini tadi, oh berarti kita makan burung ya. Jadi burung dara lah anggap ya, burung gagak. Waduh lumayan nih, burung dara ya, burung gagak ya. Ternyata di ayat berikutnya Tuhan itu memakai burung gagak untuk memberi roti dan daging saudara. Coba dahsyatnya Tuhan. Dan Tuhan itu menjamin Sungai Kerit itu kalau diminum tidak sakit perut, tidak diare, tidak mencret saudaraku. Inilah firman itu ada kepastian saudara. Ada jaminan, ada kepastian. Dan tidak ada kelaparan. Di hari-hari terakhir saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan mengundang kita untuk memilih tempat yang aman, yaitu di kerajaan yang tak tergoncangkan. Jangan ada di dunia lahiriah yang sedang alami masa yang sukar dan
masa yang jahat, hari-hari yang jahat, saudara. Jadi pertama, jaga suasana hati dengan bekerja sama Roh Kudus, terus menjadikan firman itu pegangan kita, menjadikan firman itu menjadi perisai, pedang roh bagi kita, dan fokus memikirkan firman dan percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Mari bersama-sama saya katakan, Tuhan, aku butuh firman-Mu. Yang aku butuhkan Tuhan hanyalah firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu saja, firman dan firman yang aku butuhkan. Katakan saudara dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau butuh firman-Mu saja. Yang aku butuhkan Tuhan, firman-Mu saja Tuhan. Aku mau melepaskan segala sesuatu yang bukan dari firman. Aku mau lepas dari kebergantungan kepada orang, kebergantungan kepada yang lain. Aku hanya mau bergantung kepada firman-Mu. Seperti Elia tadi hanya fokus kepada suara Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, sendengkanlah telingamu kepada perkataanku. Maka kamu akan hidup. Jadi saudara, kalau kita percaya hanya kepada firman. Dan kita menyembah, kita berdoa. Jangan seperti kita agamawi. Udah selesai, udah tinggal. Mencari sampai kita berjumpa dengan wajah Tuhan, sampai kita mendengar suara firman itu, saudara. Nah, firman itu yang akan menyelesaikan bagi kita, firman itu yang akan menolong kita dan membuat kita aman, karena kita percaya apa yang difirmankan. Kan Tuhan bilang, firmanku itu tidak akan kembali sia-sia, dia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki, seperti apa isi firman itu, saudara. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan pada saat kita mau menerima firman di dalam Yohanes 1 ayat 12, pada saat engkau menerimanya, kita ini diberi kuasa dan otoritas, saudara, seperti kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi untuk hidup hanya dari firman dan hidup di dalam firman, saudara. Jadikan firman ini harta yang tak ternilai harganya, Tuhan. Jangan hanya kita bisa menyanyi, engkaulah harta yang kumiliki. Tapi harta yang kumiliki ini kita tahu Yesus. Yesus itu identik dengan firman-Nya. Mari kita adopsi terus firman Tuhan, firman hidup kekal, jadikan itu dasar keyakinan saudara. Untuk saudara tidak tergoncang dan tetap ada di dalam dunia yang kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara. Jadi kita ini bukan korban dari hari yang jahat dan masa yang sukar. Kalau kita masih khawatir, kita masih mau menerima kesetresan, kita masih mau menerima khawatir, takut, artinya kita itu sudah menjadi korban dari masa yang sukar dan hari yang jahat, saudaraku. Yang perlu saya dan saudara lakukan, hidup hanya dari firman, perkatakan firman. Kalau saya pribadi, 1 jam 1 kali, itu berusaha untuk menaikkan syukur, dan bergantian 1 jam berikutnya saya perkatakan firman. Dari renungan yang saya dapat paginya. Pada saat teduh. Nah, yang kedua, perkuat daya fokus kita kepada firman, saudara. Yaitu dengan cara merenungkan firman-Nya. Seperti tadi Elia. Ya dahsyat juga ya Tuhan itu ya. Bisa mengirimkan burung gagak, bawa roti, bawa daging, terus minum dari sungai Kerit. Nah, sungai Yordan itu saudara saya lihat itu hijau-hijau. Walaupun ada bening-beningnya, orang semua dibaptis di sana. Apa nggak kotor? Tapi Tuhan sudah memberi jaminan, minum dari sungai Kerit. Artinya pada saat diambil oleh Elia, itu sudah steril, saudara. Tuhan langsung sterilkan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab memberikan firman itu, arahan itu kepada si Elia. Jadi Elia tinggal percaya, fokus kepada Tuhan dan firman apa yang dia katakan, pada perkataan-perkataan Tuhan. Dan dia menghubungkan pikirannya kepada dimensi kerajaan Allah, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Artinya dia menjaga hatinya tetap percaya, tetap tenang, dan dia pegang firman itu, saudara. Sehingga dia menikmati
realita kerajaan surga pada saat orang di luar sana mengalami kekeringan, dan juga dia menghadirkan realita kerajaan di atas bumi pada saat dia ada di sungai Kerit, saudara. Ingat bahwa di hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan itu akan menjulang tinggi, dan di sanalah bangsa-bangsa akan belajar firman kepada kita. Kalau saudara mendengar firman ini tidak kebetulan, artinya mari tanggapi saudara firman ini, ya Tuhan, aku mau Tuhan menggenapi rencanamu untuk pemulihan segala sesuatu di akhir zaman ini. Jadikan aku sesuai firman-Mu untuk aku menjulang tinggi, menjadi gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi. Di sanalah bangsa-bangsa akan berlari kepadaku, belajar firman Tuhan, dan aku menggembalakan bangsa-bangsa ini. Aku bisa menawarkan firman hidup kekal. Jangan susah, jangan sedih, tetap bersuka cita. Ini loh, Tuhan mengatakan seperti ini. Percayalah. Itu saudara. Jadi realita kerajaan surga, saudara bisa alami di muka bumi ini di tengah-tengah kegoncangan yang ada, dan saudara bisa menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Terjadilah atas kita dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. 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 Saya langsung berdoa, Ibu Endang. Halo? Iya, Bu. Silakan, Bu. Ada Ibu Joy di situ. Silakan, Ya, Ibu Joy. Ibu Joy. Tuhan, terima kasih. Silakan, Ibu Joy. Oh, silakan, Bu. Endang ditutup dulu sama Ibu Pendeta. Iya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah Engkau sampaikan untuk menyadarkan kami di hari-hari yang jahat, di akhir zaman ini, di masa yang sukar. Kami tidak kena korban, jadi mangsa yang buas dari hari yang jahat, masa yang sukar. Tetapi kami mau Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami mau masuk ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan dengan cara kami mau menjaga suasana hati kami tetap ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kami tetap mau fokus Tuhan kepada apa yang sudah Engkau perkatakan di dalam hidup kami. Itu yang kami pegang, kami percayai bahwa kami jangan khawatir, jangan takut, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadaku, aku yang akan bertindak, aku yang akan memelihara Engkau. Itu Tuhan. Kami meresponi firman-Mu, kami serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami, kegelisahan kami, kesetresan kami lempar ke tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan bertindak, menjaga, memelihara kami. Sehingga seperti Elia, saat fokus kepada firman, kepada perkataan Tuhan malam hari ini dan mempercayainya, kami terpelihara dengan aman, tidak takut akan bahaya ancaman karena ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hidup kami tetap mengalami hari-hari surga di muka bumi ini, dan kami akan menjadi gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi di akhir zaman ini. Di sanalah bangsa-bangsa akan belajar firman kepada kami. Bagaimana kami tetap hidup tanpa takut, tanpa panik, dan kami tetap tenang, tetap ada damai sejahtera dan senantiasa bersukacita karena kami percaya dan fokus kepada firman-Mu. Terjadilah Tuhan atas kami di dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu juga berdoa buat semua yang hadir Tuhan. Biarlah firman ini boleh termeterai di dalam manusia roh setiap kami, sehingga mengubahkan pikiran kami diperbaharui, paradigma kami, sudut pandang kami, dasar keyakinan kami menjadi ilahi. Terima kasih Tuhan, kerjakanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu dalam hidup setiap kami, untuk kami menggenapi agenda-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, berkati juga yang sudah melayani Tuhan, Ibu Endang, Pak Hari sebagai host, dan juga yang telah membantu hamba-Mu tadi, Ibu Nana, Pak Osman, dan Livi. Tuhan, berkati mereka semua supaya mereka bertumbuh di dalam firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin.
mata kami menyaksikan kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah dibagikan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, menjadi kehidupan kami terus mengandalkan Engkau. Biarlah kami terus hidup di dalam koridornya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Ripka, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya. Apa yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Diberikan hikmat marifat daripada surga. Setiap hari Tuhan memberikan selalu pewahyuan yang baru buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Endang yang sudah menjadi menjadi berkat bagi kami. Tuhan, pertambah-tambahkanlah Tuhan hikmat-Mu buat Ibu Endang untuk terus melayani Tuhan tanpa jemu-jemu Tuhan. Berkati kehidupannya Tuhan, kesehatannya Tuhan juga berkati. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Hari yang sudah menjadi host Tuhan, berkati kehidupannya, pekerjaannya, dan juga keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Satu persatu tidak ada yang terluput dari kasih karunia Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus seturut akan kehendak Engkau. Kami diberi kesetiaan, ketaatan, ketekunan, amat terlebih Tuhan. Berikan kepada kami kesalehan untuk selalu hidup di jalurnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan begitu mengasihi bangsa kami. Biarlah bangsa kami terus Tuhan boleh diberikan berkat daripada sorgawi Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Memberkati kepala negara kami, Bapak Jokowi, wakilnya, Amin Ma'ruf Tuhan, beserta dengan para menteri pembantunya Tuhan. Engkau memberkati apa yang menjadi keputusan dari Bapak Presiden, menjadi keputusan daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga seluruh anggota MPR DPR, berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Jangan ada di dalam hati mereka korupsi Tuhan, roh kerakusan Tuhan, roh cinta uang dijauhkan dari mereka Tuhan, dilepaskan dari mereka. Biar mereka bekerja sungguh-sungguh hanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Memberkati seluruh kepala negara, kepala daerah Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Berikan hikmat marifat daripada surga supaya mereka bisa memimpin daerah-daerahnya Tuhan dengan baik. Biarlah Indonesia dijauhkan dari ormas-ormas yang radikal Tuhan. Dijauhkan dari teroris, dijauhkan dari kerusuhan. Indonesia boleh sejahtera karena Indonesia ada di hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati seluruh aparatur negara Tuhan, baik yang di darat, di laut, udara maupun di setiap perbatasan. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang aman Tuhan. Indonesia boleh sejahtera, ekonomi Indonesia semakin hari semakin membaik. Baik juga di dalam perekonomian maupun pendidikan Tuhan, amat terlebih keamanan. Indonesia boleh aman, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk COVID-19 yang sudah mulai mereda Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali beraktivitas seperti semula. Semua ini karena kasih karunia Tuhan kepada bangsa kami. Tuhan juga bangsa di bumi ini. Engkau mencintai kami semuanya Tuhan, manusia yang ada di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di kota, baik di desa maupun yang ada di pelosok Tuhan, atau juga mereka yang ada di hutan, para misionaris memberkati. Berikan kekuatan kesehatan, apabila ada hamba-Mu yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Ada yang susah Tuhan, Engkau beri penghiburan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kebutuhan yang Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa Rusia dan Ukraina yang sedang bertikai. Biar mereka diberi kesatuan hati Tuhan. Engkau jamah para kepala negara ini Tuhan.
supaya mereka segera berdamai karena Engkau adalah kasih Tuhan, sehingga mereka saling mengasihi, tidak ada terjadi peperangan di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah doa ini menjadi sempurna karena Engkau adalah yang menyempurnakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali melepas lelah, kami akan tidur Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saat kami menutup mata, saat kami tidur, saat kami berbaring. Berkat turun bagi kami semua. Apapun yang kami lakukan akan berhasil karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah namamu Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu Endang, terima kasih Joy, terima kasih semuanya yang di Zoom. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mungkin ada doa berkat. Silakan Ibu Rifka untuk doa berkat, Ibu. Iya Bu, makasih. Ya, Mari silakan doa kita berkat akan Ibu. mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah ibadah kami boleh berkenan dengan pujian penyembahan, dan kami telah mendengarkan apa yang menjadi isi hati. Dan kami mau menerima firman-Mu Tuhan, untuk kami diperbaharui, dan kami tidak mau ditipu oleh dusta iblis. Lepaskan setiap kami dari sifat mementingkan diri sendiri, dari kebencian, dari kepahitan, dari konflik batin, dari ganjalan hati Tuhan. Lepaskan Tuhan, karena firman-Mu yang sudah berkata untuk kami menjaga suasana hati kami tetap damai, tetap penuh sukacita, tetap menjaga firman Tuhan. Suasana hati itu kami jaga Tuhan. Kami tolak segala roh kebencian, roh sakit hati, roh kepahitan, roh ganjalan hati keluar, tersingkir dari hidup kami. Karena kami mau hidup apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hidup selalu berkemenangan di atas muka bumi. Bapak, kami mau menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu bahwa Tuhan akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga kami hidup di hari-hari yang selalu berkemenangan dan penuh dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya kita katakan, Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima Terima kasih kasih doanya. Terima kasih.